Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Drawing, cerita bergambar kali ini akan bercerita tentang kisah perjalanan Salman Al-Farisi bertemu Rasulullah. Nabi Muhammad begitu menghormati budak. Beliau memerintahkan kepada para sahabatnya untuk berbuat baik kepada budaknya dan melarang memukulnya secara zalim. Bagi Nabi, budak adalah seorang saudara. Oleh karenanya, mereka selayaknya diperlakukan secara manusiawi dan dipenuhi hak-haknya. Lebih dari itu semua, Nabi Muhammad menyatakan bahwa Islam memberikan hak kepada para budak untuk memerdekakan diri melalui mukatabah, sebuah perjanjian, di mana seorang tuan akan memerdekakan budaknya jika mereka berhasil melunasi harga yang disepakati. Beliau juga tidak segan-segan membantu budak yang ingin merdeka. Dengan hak inilah, akhirnya ada beberapa budak yang kemudian mendapatkan kemerdekaannya. Termasuk di antaranya adalah Salman Al-Farisi. Sebenarnya, Salman Al-Farisi adalah seorang yang merdeka. Dia mengalami perjalanan yang panjang sebelum akhirnya bertemu dengan Nabi Muhammad dan menyatakan diri masuk Islam. Salman Al-Farisi berasal dari desa Jayun, kota Isfahan, Persia. Bapaknya adalah seorang kepala desa dan seorang penyembah api, Majusi. Suatu hari, Salman Al-Farisi diperintahkan bapaknya untuk menjalankan satu tugas di satu tempat. Di tengah jalan, Salman bertemu dengan orang-orang Nasrani yang tengah menjalankan ibadahnya. Ia mulai tertarik dengan agama itu. Ia bertanya kepada sang pendeta perihal agama Nasrani, dari mana agama tersebut berasal dan kepada siapa dia bisa belajar agama itu lebih dalam. Sejak saat itu, Salman Al-Farisi mulai melakukan pengembaraan untuk memenuhi dahaga spiritualnya. Setelah mendapatkan wasiat dari pendeta yang ditemuinya, Salman pergi ke Syam, ke Irak, dan ke Amuriyah, bagian dari wilayah kekuasaan Romawi Timur. Hingga suatu ketika ada seorang pendeta yang memberikan kabar kepada Salman, perihal akan datangnya nabi baru dari bangsa Arab. Seorang nabi yang diutus dengan agama yang sama dengan Nabi Ibrahim. Singkat cerita, Salman Al-Farisi meminta kafilah dagang Bani Kal, yang saat itu kebetulan melewatinya, untuk membawanya ke negeri Arab. Sebagai imbalannya, Salman akan memberikan harta benda yang dimilikinya. Pedagang Bani Kal menyetujui permintaan Salman, namun di tengah jalan mereka mengkhianatinya. Salman Al-Farisi malah dijual kepada seorang Yahudi ketika sampai di satu wilayah yang dekat dengan Yasrib, Wadi Al-Quro. Sepupu majikan Salman kemudian membeli Salman dan membawanya ke Madinah. Hingga suatu hari, Salman Al-Farisi mendengar majikan barunya ini membincang tentang datangnya seorang dari Makkah yang mengaku sebagai nabi. Ia lalu mencari tahu keberadaan nabi baru tersebut dan berhasil menemukannya. Salman baru menyatakan keimanannya setelah bertemu yang ketiga kalinya dengan Nabi Muhammad. Setelah Salman yakin dengan tanda-tanda kenabian pada diri Nabi Muhammad, sebagaimana yang dia ketahui dari pendeta Nasrani, tidak menerima sedekah, hanya menerima hadiah, dan memiliki cap kenabian di punggungnya. Setelah menjadi seorang Muslim, Nabi Muhammad kemudian meminta Salman Al-Farisi untuk membuat perjanjian dengan majikannya, di mana dia akan merdeka kalau berhasil melunasi sejumlah harta yang disepakati. Kepada majikannya, sebagaimana dalam buku Akhlak Rasul menurut Al-Bukhari dan Muslim, Abdul Munim Al-Hashimi, 2018. Salman Al-Farisi berjanji akan menanam 300 benih pohon kurma dan menyerahkan 40 ukiah, di mana satu ukiah setara dengan 119 gram perak, jadi 40 ukiah sama dengan 4,76 kg perak sebagai harga yang harus dibayar untuk kemerdekaannya. Dan sang majikan menyetujui itu. Nabi Muhammad lantas meminta para sahabatnya untuk membantu Salman Al-Farisi mengumpulkan 300 benih pohon kurma. Setelah terkumpul, Nabi meminta Salman untuk membuat lubang-lubang di tanah untuk menanam ratusan benih pohon kurma tersebut. Nabi Muhammad, Salman, dan para sahabat lantas mulai menanam benih pohon kurma tersebut satu persatu ke dalam lubang yang sudah dipersiapkan. Satu persyaratan telah terpenuhi, namun Salman Al-Farisi masih memiliki satu tugas lagi, yaitu, menyetor 40 ukiah kepada majikannya. Beberapa saat setelah itu, Nabi Muhammad mendatangi Salman Al-Farisi dengan membawa emas sebesar telur ayam. Salman menerimanya dan kemudian membayarkannya kepada sang majikan. Maka sejak itu, Salman Al-Farisi menjadi manusia yang merdeka, tidak lagi menyandang status budak. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakannya kepadamu, kata Nabi Muhammad.
Kampanye Islam tentang penghormatan dan pembebasan budak menjadi rintisan daripada penghapusan perbudakan. Wallahu a'lam. Demikianlah kisah tentang perjalanan Salman Al-Farisi untuk mencari kebenaran dan bertemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di cerita bergambar selanjutnya, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.